ada faktor-faktor lain yang harus dilihat. Nah, dari data elektabilitas ini, kalau kita melihat tadi, di simulasi 14 orang kandidat dengan 6 dikerucutkan, itu terjadi persaingan yang makin ketat. Terutama terjadi pada Ibu Ane dengan Binjen, yang saat dikerucutkan menjadi 6, itu hanya 5% saja selisihnya. Ini angka yang sangat tidak aman buat incumbent yang sudah memimpin. Nah, alasan apa lagi? Nah, nanti akan kita lihat di isu berikutnya. Kenapa ini menjadi ancaman? Karena incumbent, tepatnya Ibu Ane, ada dalam posisi memimpin elektabilitas dengan 32-31 tergantung simulasi. Itu dalam posisi popularitinya sudah masuk dalam kategori mentok 99%, nyaris 100%. Nah, calon yang ideal itu biasanya calon yang pengenalannya berbanding lurus dengan kesukaan. Nah, kalau misalnya dikenal oleh 90%, idealnya calon yang mau menang melenggang itu disukai oleh kurang lebih 90%. Nah, tapi di data ini Ibu Ana kesukaannya kalau nggak salah di bawah 80%. Nah, terjadi sebaliknya pada Binjen yang ternyata di posisi yang hanya selisih 5% dengan Bu Ane, itu baru dikenal oleh 64%. Kalau kira-kira pengenalannya sama dengan Bu Ane, ini akan menjadi ancaman yang bukan mustahil bisa menyalip elektabilitas Bu Ane. Nah, tinggal PR besarnya dalam beberapa bulan ke depan kira-kira, kalau Binjen mampu mendongkrak pengenalannya sampai tembus di 85% saja, ada dugaan saya kemungkinan Ibu Ane bisa tersalib. Nah, sementara kita lihat tingkat kesukaan Binjen itu dari 64% yang kenal, 83% suka, jadi melebihi tingkat pengenalannya. Ini biasanya masuk dalam kategori kandidat yang moncer. Hanya PR besarnya dia belum dikenal dengan maksimal. Nah, ini kalau kita bicara elektabilitas ya. Jadi elektabilitas itu sekali lagi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemenangan. Di Pilpres kemarin misalnya start awal elektabilitas itu ada pada Ganjar. Kemudian beberapa bulan kemudian trennya turun, dan biasanya calon yang punya tren turun itu akan turun terus. Sebaliknya terjadi pada Prabowo yang kemudian akhirnya bisa menyalip dengan berbagai upaya membuat kemudian publik suka kepada Prabowo. Lepas dari soal kemasan macam-macam caranya, tapi faktanya di data survei kesukaannya meningkat, dan itu menjadi berujung pada elektabilitasnya juga yang naik. Nah, saya kira ini penting untuk dilihat dua isu ini. Yang ketiga, ini money politik. Ini saya harus sampaikan ke rekan-rekan sekalian, di 5 tahun yang lalu, publik yang menganggap money politik ini wajar itu paling tinggi di 50%. 40, 50, 40, 50 kira-kira. Nah, pasca pileg kemarin, itu angkanya sangat naik drastis sekali. Di Jabar ini kemarin sudah ada yang tembus di 72%. Kurang lebih sama dengan Kabupaten Purwakarta yang sudah tembus di 71%. Ini makin menggambarkan sikap pragmatisme publik di Jawa Barat, khususnya di Purwakarta. Di daerah lain ada yang 60, dan ini termasuk kategori yang tertinggi ini di Jawa Barat, termasuk Kota Tasik yang baru saja kita turun survei ya. Angkanya sudah cukup lumayan ini. Lebih dari 70% menganggap money politik ini wajar, dan ini artinya bahwa publik tanda petik lah ingin dikasih duit lah gitu. Masuk dalam kategori tanda petik lagi makin mata duitan. Ini tentu bisa jadi good news buat calon yang berkapital besar yang memanfaatkan perilaku pemilih seperti ini, dan bisa jadi bad news buat calon yang mungkin pas-pasan, kira-kira gitu. Nah, ini tinggal terserah ini hasil survei ini mau diapakan, monggo kepada para kandidat untuk memanfaatkannya. Saya cuma memotret hasil saja.
Nah, yang berikutnya ke 5 yaitu masih terbukanya lahan tak bertuan dengan angka yang cukup besar, 52,5%. Masyarakat berkategori soft spotter, pemilih cair ya, yang tadi disebut gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah dan belum punya pilihan sama sekali. Ini ada 52,5%, angka yang cukup besar yang jika para kandidat penantang incumbent ini mampu mengambil separuhnya saja dari lahan tak bertuan ini, sangat punya potensi untuk menang, kira-kira gitu. Nah, termasuk atau khususnya kandidat yang masuk dalam 3 besar tadi itu, Ibu Ratna, Ibu Ane Ratna, Om Jen dengan Abang Ijo. Nah, yang lebih dasar dan akan lebih mengancam lagi kalau sampai pada saatnya terjadi duet antara Binjen dengan Abang Ijo. Kalau saja misalnya duet ini, yang satu wakil, yang satu nomor satunya misalnya sesuai dengan elektabilitas, ini makin lebih mengancam lagi posisi elektabilitas incumbent. Jika lengah, bukan mustahil, pada survei beberapa bulan kemudian mungkin sudah dalam posisi bisa disalib ya. Nah, ini warning buat incumbent yang hari ini masih memimpin tapi belum masuk kategori aman secara elektabilitas. Saya kira ini beberapa poin penting yang bisa menjadi sedikit membantu rekan-rekan dalam memilih isu-isu apa saja yang akan diangkat kira-kira. Terakhir yang saya lupa soal menentukan pilihan. Nah, ini juga harus jadi catatan buat siapapun kandidat, termasuk incumbent. Saya berkali-kali kepada incumbent karena incumbent kalau lengah ini karena merasa sudah tinggi tapi sangat mungkin bisa disalib. Kenapa? Karena orang sudah menentukan pilihan itu baru 15%. Selebihnya ada yang nunggu masa kampanye, bahkan ada yang nunggu sampai di hari H TPS. Yang itu juga bisa ditafsirkan macam-macam oleh kita. Kalau kita bikin analisis kualitatif, mungkin terjemahannya bisa macam-macam nih. Salah satunya bisa jadi sebagian masyarakat yang baru 15 itu karena mungkin siapa tahu ada kandidat yang mau melakukan siraman rohani, barangkali kita nggak tahu, sehingga nunggu ada sampai hari H yang angkanya masih cukup besar itu. Nah, ini saya kira beberapa hal penting yang saya harus sampaikan, lepas dari soal siapapun melihat ini dari misalnya perspektif etika dan moral demokrasi ya, yang sudah pasti tidak dibenarkan. Dan kita saya kira punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengawal agar jangan sampai money politik ini terjadi ya, dengan memanfaatkan rakyat yang tanda petik makin mata duitan ini. Karena tetap kita punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi, kualitas pilkada, dan termasuk kualitas pemimpin ke depan. Terima kasih, barangkali sementara itu yang... Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!